Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Setiawan dan Bapak Joko Subagio selaku dosen Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fal Akbar dari Prodi TPM tingkat 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan value stream mapping untuk mengurangi waste pada proses produksi manufaktur. Berikut adalah judul paper-paper yang sudah saya ambil di tugas sebelumnya pada mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu satu, implementasi lean manufacturing menggunakan pemetaan aliran nilai di perusahaan manufaktur ekskavator. Yang kedua, pemetaan aliran nilai 4.0, pemeriksaan holistik aliran nilai dan logistik informasi dalam produksi. Pendekatan pemetaan aliran nilai untuk manufaktur make to order. Pemetaan VSM dalam sistem layanan produk industri manajemen kerja. Metode pemetaan aliran yang diperluas, menyelaraskan aliran informasi untuk pengendalian proses produksi. Alberta Running Factory untuk pelatihan perakitan yang dapat dikonfigurasi ulang proses pemetaan aliran nilai. Membuat aliran nilai. Penerapan nilai pemetaan aliran dalam perawatan kesehatan publik Brazil organisasi. Meningkatkan kualitas melalui nilai pemetaan aliran studi kasus dari klinik dokter. Pada pendahuluan, yaitu ada pengertian value stream mapping. Value stream mapping adalah perangkat dari manajemen kualitas atau quality management tools yang dapat menyusun keadaan saat ini dari sebuah proses dengan cara membuka kesempatan untuk melakukan perbaikan dan mengurangi pemborosan atau waste. Secara umum, VSM dikenal juga sebagai sebuah tool dari lean manufacturing yang dapat membantu organisasi melihat aliran material dan informasi yang dibutuhkan pada saat produk berjalan di seluruh proses bisnis. Teknik ini pertama kali dikembangkan oleh di Toyota dan sebelumnya bernama Material and Information Tool Mapping. Tool ini dapat diaplikasikan di hampir semua supply chain. Berikut adalah manfaat-manfaat dari value stream mapping. Yang pertama, mengetahui titik-titik penumpukan inventaris dalam proses bisnis. Yang kedua, membantu melihat proses bisnis yang sedang berjalan saat ini secara keseluruhan. Yang ketiga, membantu merancang proses yang diinginkan dengan efisien, efektif, dan tentunya bebas dari waste. Tahapan-tahapan dari value stream mapping. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada analisa, 3 pengumpulan data, 4 perumusan perbaikan, 5 tindakan perbaikan, dan keenam ada kontrol. Pada proses identifikasi kita memilih kelompok produk atau kelompok jasa yang perlu diperbaiki. Buatlah tim yang terdiri atas pemilik proses dan karyawan yang terlibat dalam proses aktivitas tersebut. Ini adalah contoh bill of material diagram pada paper ke-7, yaitu yang A ini adalah yang first level ini atau B ini, itu adalah mold yang diperlukan untuk memproses material tersebut untuk ke proses selanjutnya. Nah, pada second level ini yang C ini, kita menentukan material-material mana saja yang dapat disatukan menjadi satu proses atau yang memiliki kesamaan proses. Jadi di sini kita menjadi lebih efektif, tidak terlalu banyak station yang bisa disatukan pekerjaannya bisa dijadikan satu station. Analisa. Nah, pada proses analisa ini kita menganalisa kondisi saat ini dan diterjemahkan ke dalam skema proses umum. Lalu pada pengumpulan data, kita mengumpulkan data pendukung bagi skema proses, misalnya output, waktu output, dan karyawan. Ini adalah contoh data dari paper yang pertama. Di sini ada 3D printing untuk Lego. Yang ada di stasiun pertama, cycle time-nya 11 menit, PT-nya 11 menit. Yang kedua, 23 menit cycle time-nya. Yang ketiga, 20 menit cycle time-nya. Yang keempat, 24 menit. Yang kelima, 30 menit. Yang ke-6, 5 menit. Yang ke-7, 7 menit. Ini tuh data-data yang didapat dari paper pertama itu tentang pembuatan assembly dan pembuatan Lego. Nah, rumusan perbaikan. Pada rumusan perbaikan ini kita merumuskan proses yang ideal berdasarkan permintaan pelanggan dan kondisi yang kita inginkan di masa depan. Dalam langkah ini digunakan parameter seperti jumlah minimal yang sedang berjalan, waktu setup yang pendek, dan daftar pengembangan yang diperlukan agar mencapai keadaan ideal yang kita inginkan di masa depan. Selanjutnya ada tindakan perbaikan atau improve. Tentukan rencana tindakan untuk mewujudkan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk mencapai keadaan di masa depan yang kita inginkan. Rencana tindakan ini harus berisi prioritas-prioritas untuk berbagai pengembangan yang berbeda. Tindakan-tindakan yang berhubungan dengan orang, jalur waktu yang jelas, dan keterlibatan sponsor.
Ini adalah perbaikan dari yang tadi kita sudah jelaskan data-data dari paper 1. Di sini kita kelompokkan stasiun 1 dan stasiun 2. Lalu ada dikelompokkan juga stasiun 6 dan stasiun 7. Nah, di stasiun 5 ini kita mendeploy dua operator karena untuk menurunkan cycle time-nya. Nah, ini tuh di sini kita bikin subassembly yang kompleks dari stasiun 3 ke stasiun 4. Nah, ini juga untuk mengurangi material, kita merubah assembly line layout-nya. Jadi kita ubah layout assembly line-nya. Lalu ini ditargetkan adalah 15 menit per satu stasiun. Pemantauan atau kontrol. Pantau kemajuan dan mulai lagi dari 1. Yang dimaksudkan di sini adalah setelah kita melakukan improvement telah diterapkan dan berjalan, kita pantau apakah yang ada lagi yang menyebabkan atau ada lagi kah yang bisa kita improve lebih lanjut supaya prosesnya semakin efektif dan efisien. Jadi setelah satu masalah terselesaikan, kita ambil masalah terbesar kedua, lalu kita ulangi lagi dari proses pertama. Nah, ini adalah rangkuman 6 step di atas jika diterapkan pada proses manufaktur. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini ada di sebelum perbaikan dan sesudah perbaikan. Hasilnya, pada waktu tunggu dari keseluruhan proses adalah 210 menit sebelum VSM. Jadi yang ini itu waktu totalnya 210 menit sebelum dilakukan perbaikan. Dan lead time-nya dikurangi menjadi 137 menit seperti yang ditunjukkan pada gambar 11 yang ini. Jadi dikurangi menjadi 137 menit setelah dilakukan perbaikan. Melalui kegiatan ini, proses produksi menjadi lebih efisien dan efektif. Kesimpulannya, dari beberapa paper yang direview, VSM dapat digunakan untuk perbaikan dari berbagai jenis bidang industri. Yang kedua, dengan menggunakan VSM, proses manufaktur menjadi lebih efisien dan jumlah waste-nya bisa dikurangi hingga 0. Secara general, tahapan VSM itu sama. Namun di dalam berbagai paper yang telah saya review, beberapa paper memiliki perbedaan sedikit pada tahapan-tahapan proses VSM-nya. Berikut adalah daftar pustaka referensi-referensi yang paper yang saya gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.